Hamdan wa syukran lillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Adeko Sasi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah IMLA. Perkenalkan, nama saya Fadlan Saputra dengan NPM 1809102100051. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah IMLA, yaitu tentang kaidah penulisan pada hamzah. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hamzah, ada baiknya kita mengetahui dulu harokat dalam bahasa Arab. Ada 4 harokat dalam bahasa Arab, dan setiap harokat mempunyai pasangannya masing-masing. Yang pertama, kasroh berpasangan dengan ya, dhammah berpasangan dengan waw, fathah berpasangan dengan alif, dan sukun menyesuaikan. Yang pertama, penulisan hamzah di awal kata. Penulisan hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif, entah itu hamzah koto atau hamzah wasol. Yang pertama, pada hamzah koto harus ditambah kepala ain di atas alif apabila berharokat fathah atau dhammah, dan ditulis di bawah alif apabila berharokat kasroh. Contohnya, af'ala, akrama, an'amta. Di sini karena pada hamzah di awal kata berharokat fathah, oleh karena itu kepala ainnya ditulis di atas alif. Yang kedua, pada hamzah wasol ditulis alif saja. Contoh ibnun ataupun ibitu. Selanjutnya, penulisan hamzah di tengah kata. Penulisan hamzah di tengah kata, yang pertama, hamzah ditulis di atas nabroh apabila berharokat kasroh. Contoh pada sa'ila, tansiina, da'imun. Dikarenakan di sini hamzahnya berharokat kasroh, oleh karena itu hamzahnya ditulis di atas nabroh. Yang syarat yang kedua ialah huruf sebelumnya harus kasroh dan hamzahnya berharokat apapun. Contoh fi'rotun, tahniatun. Di sini sebelum hamzah dia itu berharokat kasroh dan hamzahnya boleh berharokat apapun tetapi harus ditulis di atas nabroh. Yang ketiga, hamzah setelah ya mad atau ya lain. Contohnya bai'atun, hay'atun, bari'atun. Di sini sebelum hamzah terdapat ya mad atau ya lain. Oleh karena itu, hamzahnya harus ditulis di atas nabroh juga. Yang kedua, hamzah di atas wawu. Syarat-syaratnya hamzahnya harus berharokat dhammah apabila harokat sebelumnya juga dhammah. Contohnya ru'usun, ku'usun. Di sini sebelum hamzah harokatnya itu dhammah. Oleh karena itu dia harus si hamzahnya itu harus ditulis dengan di atas wawu. Yang kedua, hamzah berharokat dhammah apabila sebelumnya fathah. Contoh aqra'uhum laumun. Di sini sebelum hamzah harokatnya itu berharokat fathah. Oleh karena itu hamzahnya harus ditulis di atas wawu juga. Yang ketiga, hamzah berharokat sukun apabila sebelumnya dhammah. Contoh mu'minun ru'yatun. Nah, di sini hamzahnya harus berharokat sukun dan juga ditulis di atas wawu. Kenapa? Karena sebelumnya itu berharokat dhammah. Selanjutnya, hamzah berharokat fathah apabila sebelumnya dhammah. Contoh su'alun mu'annasun. Di sini hamzahnya ditulis di atas wawu dan berharokat fathah dikarenakan sebelumnya itu berharokat dhammah. Yang terakhir, hamzah berharokat dhammah apabila sebelumnya sukun. Dalam contoh seperti mas'ulun juz'un. Di sini hamzahnya ditulis di atas wawu dan berharokat dhammah karena sebelumnya itu berharokat sukun. Lanjut, penulisan hamzah di ujung atau di akhir kata. Bagaimana cara penulisannya? Yang pertama, hamzah ditulis mufrodah atau mandiri. Syarat-syaratnya hamzah berharokat fathah apabila sebelumnya ada alif atau wawu mad. Contohnya jaa atau qiraatan.
Di sini hamzahnya ditulis mufradah atau mandiri karena sebelumnya itu ada alif atau wawu mad. Selanjutnya setelah hamzah ada alif tanwin nasab dan sebelumnya bukan ya sukun. Contohnya seperti jazaa atau dawan. Yang kedua, hamzah di atas nabroh. Syarat-syaratnya apabila sebelumnya kasroh. Contoh, qari'u badi'u. Di sini, dikarenakan sebelumnya kasroh, maka hamzahnya itu harus ditulis di atas nabroh. Yang ketiga, hamzah di atas wawu. Apabila sebelumnya dhammah. Contoh seperti lu'lu'un. Di sini hamzahnya ditulis di atas wawu karena sebelumnya itu berharokat dhammah. Yang keempat, hamzah di atas alif. Apabila sebelumnya fathah. Contoh pada qara'a mubtada'a. Di sini sebelum hamzah itu harokatnya fathah. Oleh karena itu hamzahnya harus ditulis di atas alif. Yang kelima, yang terakhir, hamzah mufradah atau hamzah mandiri. Apabila sebelumnya sukun. Contohnya semilun atau suun. Di sini hamzahnya ditulis secara mufradah atau mandiri karena sebelumnya itu berharokat sukun. Jadi itulah penulisan hamzah di akhir kata. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu saya selalu menerima kritik dan saran dari Bapak. Baik Pak, sekian. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.